Mayan nih cuy, dapat transferan dari aplikasi pinjol ini walau pengajuan yang tanpa banyak amunisi dan juga di akhir jam kerja tetap masih bisa dan gak masalah. Limitnya ini akan meningkat secara bertahap dan limit maksimal sampai dengan 20 juta. Dan tentunya udah aman banget tanpa sebar data, dan untuk proses peninjauannya hanya membutuhkan waktu 3 menit dan kalian sudah bisa dapat peminjaman dari aplikasinya. Dan buat yang sering di autol, coba kalian gaskan di aplikasi ini, siapa tahu juga kalian ikutan nyantol karena aplikasi ini lagi baik banget ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada lagi tuh varian baru ya. Dan semoga sih dapat tertangani dan tetap gunakan protokol kesehatan. Kemudian tidak lupa untuk sering berolahraga, mencuci tangan, kemudian tidak lupa untuk berolahraga dan juga konsumsi makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah kalian udah bosan ngajuin di pinjol-pinjol ilegal ya? Mungkin karena di autol ataupun mungkin karena takut disebar datanya atau repot mindahin data lagi, amanin data, ataukah mungkin kalian kehabisan amunisi. Nah jadi kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ya, yang dimana aplikasi ini pinjol legal OJK dan tentunya gampang banget tanpa membutuhkan banyak amunisi, cukup dengan KTP dan rekening. Dan ini adalah pengajuan pertama gua, dan ini ngajuinnya nggak perlu berebutan ya cuy, karena limitnya banyak, kemudian kuotanya juga banyak. Jadi kalian nggak perlu ngajuin di subuh hari, di pagi hari seperti pinjol-pinjol ilegal ya, karena aplikasi ini banyak banget dan kalian nggak usah takut kehabisan. Dan di sini gua mengajukan itu di akhir jam kerja ya. Gua pikir itu akhir jam kerja bakalan ditinjaunya besok, tetapi peninjauannya pada saat itu juga ya cuy. Yang penting masih dalam jam kerja, dan keunggulannya lagi ketika kalian di ACC nggak menunggu waktu lama, pada saat itu juga langsung dicairkan walaupun mepet dengan akhir jam kerja ya. Jadi nggak ada istilah kalau kalian di ACC-nya jam 4 atau jam 5 sore pencairannya besok harinya. Namun tergantung ya cuy, kalau misalkan pencairan pada akhir jam kerja itu lagi sedikit, dicairkan hari itu juga. Kalau lagi menumpuk biasanya akan dilanjutin besok harinya ya. Dan di sini adalah solusi buat kalian yang sering di autol ataupun sering digantung ataupun mungkin sering diprank oleh pinjol-pinjol ilegal ya, ataupun mungkin kalian masih ragu meminjam di pinjol ilegal karena tentunya ya resikonya banyak banget. Jadi saran gua ngajuin saja di pinjol legal OJK, apalagi ini aman tanpa sebar data pastinya, tanpa memberikan data kalian ke pihak ketiga, dan juga tanpa biaya bunga dan pembayaran yang tinggi ya. Jadi di sini rendah banget tentunya. Untuk kalian dalam pembayaran juga gampang, untuk tenornya juga nggak usah ditanyakan ya teman-teman. Paling rendah itu gua pernah lihat orang itu 15 hari ya, tetapi rata-rata sih 30 harian ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini setelah dicairkan dengan limit peminjaman 400.000, tetapi di sini yang harus gua bayarkan yaitu 475.000 ya. Nah, karena ini sudah dikalkulasikan dengan biaya tambahannya, dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 14 bulan 10 2021, dan nggak lama lagi sih ya cuy. Dan otomatis ini nggak akan gua galbaikan, mungkin H-5 atau H-3 gua akan bayarin untuk peminjaman ini biar bisa mendapatkan limit lagi, karena sayang banget kalau misalkan digalbay kita nggak bisa mendapatkan limit yang lebih tinggi lagi, apalagi ini ada DC lapangannya ya. Dan saran gua sih jangan galbay di pinjol legal OJK, apalagi kalau yang limitnya masih rendah seperti ini ya. Walaupun memang ada beberapa orang yang galbay di pinjol legal OJK
Nah, itu sih kalau menurut gua jangan sampai ya cuy. Soalnya kalau sudah sampai kena BI checking itu kalian mau pinjam dimanapun, di bank ataupun di leasing atau di pinjol legal lainnya itu nggak bakalan bisa, dan otomatis nick kalian itu udah kena blacklist ya. Dan ya mau nggak mau kalau kalian mau ngajuin harus di pinjol ilegal biasanya, ataupun nggak boleh mengajukan dengan KTP tersebut ya teman-teman. Nah, di sini untuk aplikasi ini murah banget ya. Jadi untuk pencairannya nggak ada istilah pemotongan di awal, dan juga nanti biaya bunganya akan dikalkulasikan di akhir pembayaran. Dan untuk aplikasinya ya saat ini memang lagi gampang banget jebol karena mungkin ingin mencari nasabah atau gimana ya. Dan inilah pengajuan menggunakan data pribadi. Jadi nggak menggunakan data busuk, data fake ataupun data galbay. Di sini handphone fresh, rekening fresh, HP fresh. Kalau KTP-nya bukan KTP fresh ya, karena KTP gua ini udah beberapa kali meminjam di pinjol legal OJK, tetapi gua rawat terus ya. Yang fresh itu hanya rekeningnya, kemudian handphone, dan apalagi ya cuy. Soalnya untuk dokumen-dokumen lain gua nggak masukin sih ya. Jadi semuanya di sini fresh ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu 360 Credit. Dan untuk aplikasi 360 Credit ini mungkin kalian udah sering dengar, tetapi buat yang masih baru dan masih pemula mungkin belum tahu aplikasi ini ya. Jadi gua akan bahas sedikit untuk aplikasi ini, dan dia adalah salah satu aplikasi pinjol legal yang sudah lama juga sih, tetapi dia nggak besar seperti pinjol rupiah cepat, kemudian Aku Laku, kemudian Kredit Pintar, Kredivo ya, masih agak di bawah sih dikit ya teman-teman. Namun nggak masalah, yang penting juga masih legal OJK ya, dan udah pasti aman ya teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin sudah sering cair di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa yang kalian dapetin ya, biar kita bisa sharing-sharing juga. Dan ya siapa tahu juga mungkin kalian yang udah pada nyantol ataupun mungkin udah pada berhasil merawat, bisa ketikkan di kolom komentar. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu 360 Credit, pinjaman online uang tunai dana cepat dari PT Inovasi Terdepan Nusantara, dan ini yang mendeveloperinya ya. Nah, untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan juga bagian dari FPI. Kalau kalian mau cek lagi ya untuk legalitasnya, itu bisa masuk di website Otoritas Jasa Keuangan dan kalian download untuk updatean terbaru dari daftar aplikasi pinjol. Kalau nggak salah yang kemarin itu updatean terakhir 8 Agustus ya, sekarang ada lagi tuh untuk 8 September ya. Nah, kalian bisa lihat untuk terbarunya, soalnya ada beberapa aplikasi yang dicabut izinnya ya, dan ada yang bertambah juga sih kalau nggak salah, nanti kalian bisa cek saja. Dan untuk aplikasi ini ada updatean terbaru itu 19 Mei 2021. Udah lama sih itunya, buat kalian ya nggak perlu update sih, karena ini update-nya terakhir udah lama banget, dan sekarang ini juga udah beberapa bulan lewat ya. Nah, untuk aplikasi ini dia baru mencapai 1 juta download, dibandingkan dengan pinjol-pinjol legal lainnya masih jauh sih, tetapi ini sudah lumayan besar banget sih ya cuy, daripada aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Nah, untuk ratingnya ini 4,4, hampir mencapai nilai maksimal dari 5 dengan ulasan 210.000 ulasan. Kemudian untuk brosurnya ya pastinya beda banget dengan pinjol ilegal ya. Di sini dia menjelaskan secara detail, biaya bunganya rendah 0,04%. Kemudian dananya ini hingga 20 juta. Nah, kalian berkesempatan cair tuh 20 juta. Kemarin kalau nggak salah yang tertinggi itu gua pernah lihat di grup pinjol sampai dengan 11 atau 12-an ya. Tetapi itu membutuhkan waktu yang lama sih untuk perawatan akun tersebut. Dan di sini kalian juga bisa mendapatkan uang hanya dengan mengundang teman kalian ya. Namun ya gua nggak terlalu paham juga, nanti kalian bisa lihat saja. Nah, ini hanya 3 step sih teman-teman. Kemudian uangnya dikirim kurang dari 24 jam. Maksimal itu 24 jam ya. Nggak ada istilah gua belum pernah dapetin sih yang 2 hari 3 hari belum dibayarin ya. Kalau di pinjol ilegal mah sering ya, dan wajar kalau di pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal mah dari sistemnya jelek, burik. Tetapi kalau ini mah udah aman ya. Dan dia di sini sepertinya memakai ICO 27001 juga sih ya cuy. Tetapi ntar kita lihat ya. Namun buat kalian yang baru meminjam seperti biasa, masih pemula, masih ingin mencari tahu aplikasinya, saran gue lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini agar kalian paham betul dan bisa menjadikan bahan acuan dan pertimbangan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini. Nah, untuk customer service-nya juga yang namanya pinjol legal OJK itu pastinya aktif banget ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan di sini juga untuk rating ulasannya juga paling tinggi yaitu bintang 5 ya. Nah, untuk detail aplikasinya
katanya di sini ada event terbaru, tetapi gua nggak terlalu pusing juga sih dengan event tersebut karena kita fokusnya di peminjaman saja ya. Nah, untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 10 Januari 2021, 2020. Jadi sebelum pandemi ini dia sudah ada ya. Dan di sini untuk izin aplikasinya ya, ini kalian bisa lihat beda banget dengan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal itu kita harus mengizinkan untuk foto, media, kemudian panggilan, kontak dan lain-lain. Kalau ini dia hanya kamera, lokasi ya. Jadi pinjol legal itu hanya seperti ini cuy untuk pengizinan aksesnya ya. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi 360 Kredi ini. Ini dia tampilan laman awalnya. Ya, cukup menarik banget ya, cuy. Nah, di sini limit tertinggi yang bisa kita dapetin itu 20 juta maksimal ya. Nggak lebih dari 20 juta ya. Dan di sini ada cicilan untuk pengguna baru itu 3 sampai dengan 6 bulan. Nah, di sini kita coba tekan ajukan sekarang. Nah, untuk di aplikasi ini memang agak beda untuk foto bagian depan KTP-nya dan juga foto diri memegang KTP-nya ya. Nah, di sini kalian masukkan untuk foto depan KTP-nya seperti ini ya. Nah, ini untuk yang benar ya, seperti ini. Nah, saran gua kalau kalian nggak mau ditolak verifikasi data KTP, itu jangan hanya kalian berfokus pada data-data kalian yang di sini. Karena ada beberapa orang yang memasukkan foto KTP-nya itu di bagian datanya fokus, tetapi di bagian wajahnya blur ya. Nah, jadi kalian harus perhatikan keduanya ini, entah itu foto dan juga data KTP-nya harus jernih ya dan nggak boleh blur. Nah, kemudian di sini yang salah seperti ini sudah cukup lengkap banget ya cuy. Namun kalau kalian masih sering di autol ataupun ditolak dalam verifikasi data KTP, bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP, dan gua udah jabarin selengkap-lengkapnya ya cuy. Nah, oke, untuk foto KTP-nya sudah selesai. Selanjutnya di sini kita foto diri memegang KTP. Nah, untuk foto diri memegang KTP-nya ini agak sedikit beda ya cuy. Kalau kalian lihat di sini sepintas ini harus dipegang menggunakan dua tangan, tetapi jangan sampai salah bahwa untuk foto diri memegang KTP-nya itu seperti ini nih ya cuy. Nah, jadi kalian harus menggunakan satu tangan saja, tetapi memang untuk peletakannya bukan di sudut kiri atau sudut kanan, ini harus tepat di bawah dagu ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Jadi kalau salah itu yang seperti ini, blur juga dan terpotong juga nggak boleh ya teman-teman. Nah, dan yang harus kalian perhatikan sekali lagi yang biasanya orang-orang ya menganggap remeh itu pada bagian wajah. Nah, ini gunanya foto bagian wajah ini itu harus blur, dan juga di KTP-nya ini juga jangan kalian lupakan cuy, harus jernih dan nggak boleh blur ya. Nah, terkadang orang-orang fokusnya di bagian wajah saja, tetapi di KTP yang mereka perlihatkan ini itu malah blur ya teman-teman. Nah, itu harus dua-duanya jernih ya, dan untuk mengetahui apakah blur atau enggak nanti kalian tinggal perbesar saja. Dan lebih bagus lagi kalau kalian minta pertolongan orang ataupun menggunakan apa gitu ya teman-teman buat memfoto, karena kalau kalian menggunakan tangan satunya lagi itu biasanya agak sedikit sulit ya, kecuali memang kalau kalian yakin hasilnya akan bagus ya. Nah, setelah itu nanti kalian akan diarahkan untuk informasi pekerjaan, dan di sini ada informasi kontak darurat, namun gua nggak bisa lanjutin karena ada data-data pribadi gua juga, dan pastinya kalau di aplikasi ini menggunakan data busuk nggak recommended banget ya cuy, karena kalian akan pasti di autol, apalagi yang mencoba Goniq ya. Kemarin itu ada beberapa orang yang pengen Goniq namun tetap nggak bisa ya cuy, karena juga sistem dari aplikasi ini agak sedikit ketat ya. Nah, di sini kalian masukkan informasi pekerjaannya, dan nanti kan akan diarahkan untuk memasukkan foto NPWP, ID card, slip gaji dan lain-lain. Nah, saran gua kalau kalian nggak mempunyai amunisi, kalian masukin saja amunisi untuk foto tempat bekerja kalian. Tetapi untuk foto tempat tersebut harus ada plang namanya ya. Misalkan nih kalian isikan tempat kalian bekerja yaitu warung Hendra. Nah, untuk foto yang kalian masukkan pada penguploadan dokumen itu harus tempat bekerja tersebut, dan juga ada plang nama warung Hendra, karena kalau nggak ada sama juga akan di autol, dan apalagi tim auditnya ini agak ketat juga sih ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kalian memang mempunyai ID card di tempat bekerja kalian ya masukkan saja. Dan satu lagi nih, kalau misalkan kalian memilih untuk memasukkan slip gajinya itu jangan ditulis tangan ya ataupun di foto, harus
dalam bentuk dokumen PDF atau apa gitu ya teman-teman, dan wajib ada tanda tangan dari tempat kalian bekerja ya, karena memang di sini nggak boleh asal-asalan sih ya cuy. Dan ya kalau kalian memang nggak mempunyai dokumen, minimal ada satu dokumen yang kalian masukin ya teman-teman, entah itu foto kartu keluarga ataupun BPJS dan lain-lain. Nanti kalian bisa lihat karena yang lainnya itu opsional. Setelah itu ada informasi kontak. Nah, untuk informasi kontak ini cuy ya, kalian harus perhatikan benar bahwa kontaknya itu adalah kontak yang aktif. Jangan kalian masukin kontak fake ataupun kontak kalian sendiri ataupun kontak pengajuan kalian, karena ada beberapa orang itu yang nggak tahu bahwa Nopeng itu nggak boleh dimasukin di Kondar ya, karena sistemnya akan mengetahui ya. Dan pastikan nanti jikalau kalian misalkan ditelepon oleh tim auditnya, itu kalian jawab secara benar dan juga sesuai dengan jawaban kalian ataupun yang kalian isikan dalam formulir pengajuan ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti bisa kalian masuk ke atas sini. Di sini ada pertanyaan seputar pengajuannya ya. Untuk pengambilan foto di sini semuanya ada. Nah, ini yang paling lengkap sih ya cuy untuk bagian pengambilan fotonya. Dan setelah itu nanti jikalau kalian misalkan ditelepon di Kondar, minimal orang yang kalian masukkan nomornya di Kondar itu sudah tahu apa yang kalian isikan pada saat pengajuan, dan juga nggak boleh berbeda ya. Tetapi ya pertanyaannya hanya seputar itu saja sih cuy. Siapa yang meminjam, apakah kalian namanya benar ini, kemudian untuk apa tujuan kalian meminjam, kemudian penghasilan kalian berapa, dan nggak keluar dari pembahasan pengajuan kalian sih ya. Nah, setelah itu nanti kalian akan ditinjau dan ya kurang lebih menunggu setengah jaman, dan untuk pengajuannya bebas di jam berapapun ya, semau kalian, yang penting masih dalam jam kerja dan hari kerja. Nah, untuk yang mengajukan di hari Sabtu, gua masih kurang paham apakah bisa segera ditinjau atau dilanjutkan di hari Senin ya. Kalau itu masih gua kurang tahu, tetapi kalau kalian tahu bisa ketikkan di kolom komentar. Dan untuk tips dari aplikasi ini, jangan menggunakan data busuk dan juga jangan menggunakan data yang sudah galbay sebelumnya. Kalau untuk KTP yang BI checking itu nggak bisa sama sekali ya cuy, karena itu sudah blacklist dari OJK dan otomatis nggak bisa ya. Dan buat yang bertanya, bang aplikasi ini ada DC lapangannya? Nggak ada. Yang untuk DC lapangannya itu bagian Jabodetabek biasanya ya, tetapi di luar itu gua masih kurang tahu banyak apa enggak ya. Namun ya tentunya untuk ACC atau tidaknya itu kembali lagi dari tim auditnya ya. Di sini gua hanya memberikan beberapa tips yang biasanya dilakukan oleh orang-orang ya di grup-grup pinjol, dan tips yang biasanya ramai dicairkan ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online 360 Credit ini. Next time gua akan bahas lagi lebih dalam dan akan gua rawat. Kalau bisa cair lagi, gua akan buatin videonya buat kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.